Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Sehat semua? Ya. Oke, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas menyiapkan berdoanya. Di tempat duduk siap ya. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan kita berdoa kita diberikan berkah barokah sehingga ilmu yang kita dapatkan bisa kita gunakan atau amalkan baik di dunia maupun akhirat. Dan pembelajaran di awal sampai akhir kita berjalan dengan lancar. Oke, selanjutnya sebelum pembelajaran kita mulai, saya absen dulu ya. Elvi, Eni Yunianti, Maulida, Winhatus, Jihan Meita Kurniasari, Uswatun Hasanah, Nita Afrelia, Cynthia Yuni Prawita, Imroatus, Salsa Febriana. Ya, coba saya lihat dulu di daftar hadir yang online ya tadi ya. Dan ya. Oh ini ya. Koirunisa ya hadir, Cynthia, Uswatun, Jihan, Meita, Eni. Ya, berarti yang masuk hari ini cuma 10 anak ya? Terus yang lainnya pada mana? Oh, ke Taruna. Nah, oh ini ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Anak-anakku semuanya, sebelum melanjutkan materi hari ini, tidak ada salahnya Bapak Guru mau mengingatkan pembelajaran yang kemarin. Masih pada ingat belum? Masih ingat ya? Iya. Coba siapa yang tahu pembelajaran kemarin? Iya. Apa Ibu Ratus? Penggunaan aplikasi perkantoran, Pak. Oh iya. Iya ya. Kemarin materi kemarin kita adalah penggunaan aplikasi perkantoran. Coba contohnya apa saja? Coba siapa yang tahu? Ya, itu dari aplikasi perkantoran dari mana tadi? Microsoft Office. Apa saja? Pertama, apa tadi? Word. Kedua apa? Excel. Ketiga, PowerPoint. Keempat apa? Iya, akses. Benar. Coba aplikasi yang lain selain dari Microsoft Office, ada yang tahu? Ya, coba Mbak Elvi. Dari Google yang diantaranya Google Doc, Google Sheet, Google Presentasi, Pak. Ya, benar. Diulangi lagi ya yang dari Google. Apa saja tadi aplikasinya? Google Doc, Google Sheet,
Ya, Google presentasi. Coba Ibratus sebutkan langkah-langkah menyimpan file Word. Coba mana Ibratus? Ya, ya jawabnya Ibratus ya. Coba langkah-langkahnya. Pertama, pilih file, kemudian tekan menu save, berikan nama, dan yang terakhir klik tombol save. Ya, benar ya. Pertama apa? Untuk menyimpan file. Satu, apa? Ya, memilih file. Kedua, Tekan menu save. ya, tekan menu save. Selanjutnya apa? Berikan nama. Ya, beri nama. Selanjutnya klik, ya, klik tombol save. Oh, masih satu lagi, siapa ya yang tahu tentang file Word yang sudah tersimpan nanti berbentuk apa? Kalau file Word sudah tersimpan nanti berbentuk apa? Akan bertipe doc atau dokumen. Iya, bertipe doc atau apa? Iya, dokumen. Oh, berarti kalian sudah kemarin sudah memahami dan masih ingat sampai sekarang ya. Ya, kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya ya. Sebentar. Untuk materi pagi hari ini kita akan mempelajari tentang logika dan algoritma komputer seperti ini ya. Tujuan pembelajarannya untuk pengetahuan pertama, nanti anak-anak setelah dilakukan penggalian informasi diharapkan siswa mampu satu, menjelaskan logika dengan tepat. Yang kedua, mengurutkan prosedur fungsi-fungsi algoritma sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan cermat. Untuk yang kedua, nanti untuk keterampilannya, anak-anak diharapkan satu bisa pertama menerapkan perintah membuka jendela menu command prompt dengan tepat. Yang kedua, mendemonstrasikan perintah command prompt dengan terampil. Itu ya. Jadi ada dua tujuannya dari pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya adalah kita ke masuk inti pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Untuk yang pertama adalah logika. Pengertian logika. Logika berasal dari kata kuno logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Di sini adalah bahasa Yunani. Selanjutnya adalah logika berkaitan erat dengan kata logis dalam penggunaannya pada kehidupan sehari-hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, logis adalah sesuai dengan logika. Saya ulangi ya, sesuai dengan logika, benar menurut penalaran, dan yang terakhir adalah masuk akal. Ya, apa garis merah garis besarnya? Logis adalah sesuai. Ya, sesuai dengan logika, benar dan masuk akal. Ini ya, katanya seperti ini. Coba perhatikan. Ini logis, masuk akal. Terus apa? Memenuhi hukum logika. Ya, pokoknya itu logis itu misalnya kalimat yang masuk akal, terus harus memenuhi hukum-hukum logika. Nah, ini adalah contoh dari logika. Contoh pertama adalah manusia bisa menahan nafas sampai 5 jam. Jelas pernyataan tersebut tidak benar.
Nyatanya menurut penelitian, rata-rata manusia normal bisa menahan nafas selama 30 sampai 60 detik. Dan otak manusia normal akan mengalami kerusakan secara permanen setelah 4 menit jika tidak mendapatkan oksigen. Ini adalah contoh yang pertama. Coba kita lihat yang contoh yang kedua. Di sini ada pernyataan manusia bisa bertahan tanpa minum selama 1 bulan. Logis nggak? Enggak. Dari pernyataan tersebut jelas tidak masuk akal, tidak logis, tidak masuk akal. Ya, nyatanya manusia normal bisa bertahan hanya 3 sampai 4 hari tanpa minum. Itu pun dipengaruhi oleh faktor usia, kesehatan tubuh, cuaca dan lain-lain. Coba di pernyataan kedua itu contohnya apa ya? Tidak minum 3 sampai 4 hari itu apa ya kira-kira ya? Orang yang tersesat di gua. Oh ya, misalnya tersesat di gua berhari-hari tidak makan minum ya, itu maksimal 4 hari ya. Ya, itu tergantung juga dengan kesehatan beliau, kesehatan orangnya maksudnya, cuaca. Misalnya tidak ada oksigen mungkin ya mati. Terus tidak kedinginan itu ya, cuaca minus itu juga bisa meninggal. Itu selain misalnya orang tersesat di gua, apalagi ya contohnya tidak makan 3 sampai 4 hari. Kalau puasa kan tentunya kita buka dan sahur ya. Coba selain tersesat di gua apa? Ya? Oh, tersesat di hutan atau misalnya lagi muncak ke gunung itu tersesat ya. Oh iya, benar ya. Oke, itu tadi contoh-contoh logika. Coba saya kasih soal ya untuk logika. Coba sebutkan contoh kalimat logika yang kalian ketahui dengan bahasa kalian sendiri. Coba siapa yang tahu? Eni ya, coba ya, Mbak Eni. Apa Mbak Eni? Matahari terbit dari timur, Pak. Matahari terbit dari timur. Itu logis nggak? Kalau tidak logis apa? Terbit dari barat. Oh berarti kiamat ya? Ya benar ya. Matahari terbit dari timur. Coba selanjutnya siapa lagi yang bisa dengan bahasanya sendiri ya? Apa? Manusia, hewan, dan tumbuhan bernafas menggunakan oksigen, Pak. Ya benar ya. Manusia, tumbuhan, hewan itu bernapas menggunakan zat oksigen CO2. CO2 ya? O2 atau CO2? O2 ya. Berarti kurang konsentrasi ini. Udah ngantuk ya? Ya, nanti setelah istirahat kalian bisa itu ya menyegarkan diri. Ya, itu ya. Manusia, hewan, tumbuhan bernapas menggunakan O2 atau oksigen. Ya, itu logis ya. Sesuai dengan apa? Hukum logika. Masih ada lagi yang bisa memberikan contoh? Cukup? Ya, cukup. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Algoritma. Algoritma di sini dapat diartikan sebagai urutan penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis menggunakan bahasa yang logis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Coba kata kuncinya apa kalau algoritma di sini? Ya, urutan penyelesaian masalah. Ya,
garis itu ya, garis besarnya urutan penyelesaian masalah untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi urutan terus diselesaikan, gitu ya. Ya. Kalau menurut Thomas H. Chorman, algoritma adalah prosedur komputasi yang mengambil beberapa nilai atau kumpulan nilai sebagai input kemudian diproses sebagai output. Sehingga algoritma merupakan urutan langkah komputasi yang mengubah input menjadi output. Itu menurut Thomas H. Chorman. Nah, ini contoh dari algoritma mengambil uang di ATM. Coba Mbak lihat, terus dibacakan apa langkah-langkahnya, kelihatan nggak dari belakang? Ya. Masukkan kartu pada tempat yang disediakan. Ya, terus? Dua, pilih bahasa yang akan digunakan. Selanjutnya? Masukkan PIN ATM. Pilih penarikan tunai. Memasukkan nominal uang yang akan diambil. Ya. Tunggu sampai uang keluar dari mesin ATM. Jangan lupa untuk mengambil kartu ATM. Ya, benar ya. Langkah-langkah mengambil ATM seperti ini ya. Seperti ini. Jadi pertama masukkan kartu, kemudian pilih bahasa. Bahasanya apa saja kalau di ATM? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kalian sering menggunakan yang mana? Inggris ya? Pintar sekali kalau bahasa Inggris yang dipakai. Apa? Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Hah? Bahasa Indonesia ya, nggak apa-apa ya. Kemudian masukkan PIN ATM, pilih penarikan, terus masukkan nominal, tunggu sampai uang keluar, terus yang terakhir adalah mengambil kartu ATM. Coba satu lagi contoh algoritma mengirim pesan lewat WhatsApp. Coba dibacakan Mbak Cynthia. Yang keras ya Mbak. Tangan mengambil HP, memilih menu WhatsApp, pilih nama orang yang dituju, ketik pesan pada kotak ketik. Setelah selesai, pilih tanda enter untuk mengirim. Ya, benar ya. Ini adalah algoritma kirim pesan melalui WhatsApp. Untuk dua contoh ini, anak-anak sudah paham belum? Sudah ya. Intinya harus urut ya, urut. Untuk menyelesaikan suatu masalah harus urut. Nah, saya lanjutkan tadi logika, terus kemudian algoritma, kemudian yang ini adalah logika dan algoritma pada komputer. Logika algoritma dalam komputer salah satunya terdapat dalam CPU. Ada yang tahu CPU apa? Iya. Coba sekarang ada di mana letaknya CPU? Oh iya, ini ya di bawah kalian itu ya. Oke. CPU yang memiliki fungsi untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Fungsi utama CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan atau diinputkan dari unit input. Nah, ini prosesnya ya. Prosesnya pertama adalah menginput device. Menginput ya, menggunakan alat input device. Kemudian ke CPU. Di CPU nanti diproses di disk drive, kemudian kembali lagi setelah di disk drive kembali ke CPU lagi, kemudian disalurkan ke output device. Coba di input device, contohnya apa toh input device alatnya? Ada yang tahu? Ya, ada keyboard, mouse, itu ya. Kalau setelah diproses, itu ada alat untuk mengeluarkan atau output device-nya. Contohnya apa? Monitor. Ya, printer. Kalau monitor itu mengeluarkan apa toh?
gambar, video dan lain sebagainya. Kalau printer, ya, kalau printer mengeluarkan apa? Kamu sudah nyimpan file terus dicetak, itu hasilnya nanti keluarannya apa? Iya, cetakan tulisan atau cetakan gambar dan lain sebagainya. Ya, saya teruskan ya, sudah paham ya? Ya, CPU dapat mengakses data pada memori fisik dengan menentukan alamat data yang dikehendaki. Selama proses terjadi, CPU akan memantau instruksi agar instruksi dapat dieksekusi dengan urutan yang benar dan sesuai, sehingga hasil dapat ditampilkan pada output, yaitu misalnya pada monitor. Ya, tadi ya, output device-nya ya, monitor. Next. Coba, ini tadi sudah logika, sudah ada soal tadi di pengetahuan, kemudian ada algoritma. Sudah ada contohnya belum tadi algoritma? Coba ya. Masih bingung ya? Sini, saya kasih satu soal algoritma. Ya, algoritma. Coba lihat di LKPD. Di LKPD-nya dilihat. Coba cari soal tentang algoritma. Ya, di situ di halaman 10 soalnya adalah kerjakan di kertas tentang algoritma mengganti jam dinding. Coba silakan dikerjakan di kertas. Saya kasih satu soal, berarti berapa menit ya perlunya? 2 menit ya? Kurang nggak 2 menit? Ya wes 3 menit. Silakan dikerjakan. Saya tunggu. Nanti yang sudah selesai silahkan angkat tangan dan coba dijawab di depan ya. Belajar berani bilang di depan ya, mempresentasikan walaupun cuma satu soal saja. Sudah? Ada yang selesai? Oke, Mbak Elvi, silakan dibacakan di depan. Algoritma mengganti jam dinding. Pertama, ambil jam dinding dan tempatnya. Buka tempat baterai jam dinding. Ambil baterai yang telah habis. Gantikan dengan baterai yang baru. Matikan baterai yang baru. Cek jam dinding. Jika sudah berfungsi, pasang kembali. Iya, benar ya. Terima kasih Mbak Elvi. Soalnya tadi adalah algoritma mengganti jam dinding ya. Dijawab oleh Mbak Elvi. Pertama tadi mengambil jam dinding dari tempatnya, kemudian buka tempat baterai jam dinding. Yang ketiga, ambil baterai yang telah habis. Yang keempat, gantikan dengan baterai yang baru. Atau selanjutnya pastikan baterai yang baru harus benar-benar baru. Orang baru ya nggak bisa hidup nanti ya. Selanjutnya yang terakhir adalah cek jam dinding. Jika sudah berfungsi, pasang kembali. Ya, sudah benar ya. Jadi anak-anak sudah paham mengenai tadi logika algoritma. Saya lanjutkan
Ya, ini ya. Ke materi selanjutnya adalah fungsi perintah command prompt. Sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Saya lanjutkan yang ini. Fungsi perintah pada command prompt. Pengertian command prompt. Command prompt adalah jendela pada Windows yang berfungsi untuk mengakses, mengganti nama, memindahkan sebuah file, menjalankan aplikasi atau perintah tertentu dan lain-lainnya. Contohnya ini ya perintahnya atau command prompt-nya. Pertama ada wmix disk drive get status. Itu gunanya untuk apa? Untuk mengecek kondisi hard disk. Misalnya kalau bagus harddisknya ya oke, nanti statusnya. Kalau enggak nanti false ya. Yang kedua adalah srmjr/dlf untuk mengecek aktivitas Windows. Ya, di sini maksudnya adalah Windows itu nanti nomor aktivasinya benar-benar beli, ilegal apa legal. Nanti ada statusnya di situ. Jadi misalnya kalian beli bajakan itu kelihatan nanti kalau dicek dengan srmjr/dlf. Selanjutnya ipconfig untuk konfigurasi config. Ya, maksudnya ipconfig di sini apa toh? Masih ingat nggak? Atau sudah lupa? Atau belum diajarkan? ipconfig. ipconfig itu nanti untuk mencari alamat IP dari komputer kita. Itu ya nanti. Yang terakhir adalah time, menampilkan atau mengatur waktu sistem. Ya, time. Jadi yang diatur adalah nanti waktunya. Nah, ini salah satu contoh ya praktek menggunakan video perintah command prompt. Coba ya diperhatikan, nanti dipraktekkan setelah melihat ini ya, setelah melihat video ini. Nah, di sini ini adalah icon dari command prompt. Kalau sudah ketemu diklik. Nah, tampilannya seperti ini. Kelihatan ya? Ya. Coba pertama kita praktekkan di sini. Di sini kan masih ada status dari PC kalian sendiri-sendiri ya. Nanti kalau sudah masuk di command prompt ada status seperti ini. Kalau tempat saya ini user Amolo PC 1. Untuk menghilangkan ini ya, menghilangkan titel ini kita pakai cd ya. cd titik. Coba ya, ini sudah hilang setelah kita ketik cd. Coba kita ke soal yang pertama. Kita ketikkan wmix disk drive get status. Nah, ini untuk mengecek apa tadi? Hard disk. Nah, berarti kalau di sini status oke. Harddisknya Pak Guru berarti sehat atau enggak? Iya, sehat. Enggak rusak ya. Coba kita ke praktek yang kedua. Kita ketik srmjr/disk apa ya? /disk ya, benar. srmjr/disk. Nah, ini keluarnya seperti ini. Windows script host. Nah, ini setelah kita baca kita oke aja ya. Nah, Windows script. Nah, ini keterangan-keterangan dari Windows yang kita beli, yang kita install. Nah, kita skip aja. Selanjutnya kita coba praktekkan date. Date di sini perintah untuk mengganti atau untuk mengetahui tanggal hari ini. Videonya selesai prakteknya. Coba kita praktekkan
bareng-bareng ya. Coba. Nah, coba silakan dibuka Common Prompt-nya di PC kalian masing-masing ya. Yang belum siapa? Ya. Coba yang nomor 1 ini ya diketikkan Mimic Distrive Get Status. Nanti hasilnya seperti apa? Mbak Salsa sudah nomor 1. Ya. Coba sampai ini ya, sampai time. Coba dikerjakan. Nanti kalau ada masalah silahkan bertanya sama Pak Amolo. Ya, Mbak itu sudah sampai. Coba ini harus dulu pakai CD. Titik. Ya, enter. CD lagi. Ya, sudah ya. Ya, rata-rata kalian sudah paham ya. Jadi sudah kelihatan hasilnya benar. Mbak Jihan benar. Mbak Nita sudah benar. Mbak Uswatun benar. Mbak Cynthia belum selesai ya, Mbak? Ya. Ya, ayo diselesaikan Mbak Salsa. Mbak Imro'atu sudah benar. Di enter aja. Ini sih. Nah, seperti itu. Ya, pinter semua. Udah ya, berarti kalian sudah paham semua ya? Ya, kita lanjutkan. Berarti tadi kita sudah mengerjakan soal yang logika yang ganda sudah ya, nanti dikumpulkan ya. Setelah itu tadi apa lagi? Sudah menjawab soal dari Pak Guru apa lagi? Membuat algoritma jam dinding sudah ya. Mbak Evi sudah di depan. Terus yang terakhir adalah tadi praktek perintah apa? Perintah apa? Iya, Common Prompt. Aduh, mau sampai sekali. Dah ya, sudah paham semua ya? Ya. Karena sudah paham semua, Pak Amolo pengen salah satu dari kalian menyimpulkan untuk pembelajaran pagi hari ini. Materinya tadi ada logika, ada algoritma, terus perintah Common Prompt. Coba siapa yang mau menyimpulkan? Ya, silakan Mbak Uswatun. Logika sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu logos yang berarti ilmu. Logika dapat diartikan ilmu yang mengajarkan cara berpikir untuk melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu. Ya, itu untuk logika. Coba kesimpulan untuk algoritma, siapa yang mau menyimpulkan? Ya, Mbak Jihan, silakan. Algoritma dapat diartikan sebagai urutan penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis menggunakan bahasa yang logis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ya, benar ya. Logika sudah, algoritma sudah. Coba yang terakhir untuk kesimpulan Common Prompt. Kita Common Prompt, siapa yang berani? Ya, Mbak Nita. Penggunaan perintah Common Prompt adalah untuk membiasakan menggunakan command line pada CMD agar nantinya terbiasa dengan server yang menggunakan host berbasis teks. Ya. Dah ya, ada lengkap, ada logika, ada algoritma, ada perintah Common Prompt. Selanjutnya Pak Guru mau menguatkan ya kesimpulan dari 3 teman kalian tadi. Ini ya, kesimpulan pertama, logika memang dari bahasa Yunani.
Katanya apa? Logos berarti apa? Ilmu. Logika dapat diartikan ilmu yang mengajarkan cara berpikir untuk melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu. Untuk algoritma dapat diartikan sebagai urutan penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis menggunakan bahasa yang logis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dan yang terakhir, kegunaan perintah command prompt adalah untuk membiasakan menggunakan command line pada CMD agar nantinya terbiasa dengan server Tor yang menggunakan operating system berbasis teks. Itu ya kesimpulannya. Coba ada yang ditanyakan? Kan sudah kesimpulan berarti sudah paham semua. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita cukupkan sekian. Kesimpulan sudah ada. Dan untuk pembelajaran minggu depan kita mau mempelajari peta minda atau peta konsep. Ya, minggu depan masih hari Kamis lagi ya prakteknya ya. Ya itu saja dari Bapak. Misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan di hati anak-anak, Pak Mulung mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk menutup pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas memimpin berdoa. Marilah teman-teman sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Ya, semoga dengan doa kita bisa mengambil ilmu yang kita pelajari tadi ya, kita bisa amalkan ke diri kita sendiri atau lingkungan kita. Selanjutnya setelah belajar ini kalian langsung pulang, jangan main ya, dan tetap mentaati prokes. Mohon maaf Pak Mulung lupaan ya, tidak apa-apa, tapi tetap jaga ya, tetap jaga kesehatan untuk kesehatan kita semua sehingga bisa belajar sekolah lagi. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.